Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Indrayu Pramesti dari Rombal 3, Angkatan 22. Di sini saya ingin mempresentasikan PJPL Pakan dan Nutrisi Non-Ruminansia. Eh, Protein sendiri terdiri dari asam amino protein dan pada dasarnya rantai asam amino protein memiliki terminal amino di mana gugus amina berada dan kemudian mereka memiliki terminal karboksil di mana gugus-gugus karboksil berada jika kita melihat struktur biokimia suatu protein. Di sini misalnya kita melihat 4 asam amino yang dihubungkan bersama-sama masing-masing asam amino memiliki gugus amina dan karboksil pada mereka dan dengan gugus amino dan karboksil inilah yang memegang asam amino untuk saling terhubung karena itu selalu ada gugus karboksil di salah satu ujung protein dan gugus amina di ujung lain protein. Penyerapan protein dimulai dari mulut karena untuk mencerna lebih dahulu dengan melalui pengunyahan. Memecahnya protein kemudian akan larut dari mulut melalui kerongkongan ke dalam perut. Di sini adalah semua protein belum dicerna oleh enzim apapun, namun hanya dicerna secara fisik melalui pencernaan kimiawi. Protein sebenarnya dimulai di lambung karena lambung mengeluarkan pepsinogen dan setelah dikeluarkan akan diubah menjadi pepsin. Pepsin menghidrolisis ikatan peptida. Jadi ini memutuskan ikatan protein, ikatan asam amino. Mari kita lihat bagaimana pepsin menjadi teraktivasi menjadi lebih jauh. Sel-sel lambung mempunyai lendir-lendir sel, dan protein dalam lumen akan mulai dikeluarkan oleh sel lambung. Pepsinogen dengan adanya makanan pada saat ini menjadi asam klorida dan akan dikeluarkan untuk membantu mencerna makanan. Sebenarnya asam klorida itu memicu konversi pepsinogen menjadi pepsin dan sekarang pepsin mampu menghidrolisis ikatan peptida yang memecah protein. Untuk polipeptida besar dari lambung polipeptida besar dan polipeptida akan masuk ke usus halus. Sekarang bagian pertama dari usus halus disebut duodenum. Pankreas akan mulai mengeluarkan beberapa enzim yang akan membantu mencerna protein yaitu trypsinogen, trimopsin, dan proteobic peptide. Jadi, mari kita lihat lebih dekat enzim-enzim dari pembesaran duodenum di sini bagian pertama dari usus halus. Lemak. Lemak sendiri bersifat proaktif dan akan berkontribusi terhadap penyakit jantung tergantung pada jenis lemak dalam bentuk lengkap. Banyak trigliserida dan trigliserida pada dasarnya di mana memiliki 3 asam lemak yang digabungkan menjadi tulang punggung di sel organ dibutuhkan tubuh kita untuk memecah struktur ini menjadi bahan penyusun untuk menyerap ke dalam tubuh kita dan menggunakannya sesuai keinginan. Penyusun lemak dimulai dari mulut dengan lipase lingual dan lipase pengunyahan menghidrolisis dan memecah lipid. Lemak lipid yang dicerna sebagai bergerak ke lambung untuk selanjutnya disambut oleh lipase lambung lipid yang dipecah masih dalam bentuk potongan trigliserida dan berpindah ke duodenum membawa serta keasaman dan tetesan lemak. Lambung dan keasaman dari lambung akan merangsang sel-sel usus kecil untuk memproduksi 2 hormon penting kolesterol, CCK dan sekresi CCK. Merangsang produksi dan sekresi empedu CCK juga merangsang pelepasan enzim pankreas yang dikenal sebagai sekretin jus pankreas. Di sini lain akan merangsang sekresi bikarbonat dari pankreas dan ini untuk meningkatkan pH intrarenal menjadi struktur 6,5 yang merupakan lingkungan optimal untuk pencernaan lemak. Dan mari kita gabungkan semuanya, lihat lipid yang baru saja memasuki usus kecil dan akan menjadi usus kecil. Terkena empedu dan enzim lipase, pankreas empedu khususnya garam empedu membantu emulsifikasi lipid
pada dasarnya melapisi dan ini memungkinkan pencernaan oleh lipasa pankreas yang membantu memecahkan trigliserida lebih lanjut menjadi asam lemak dan menghidrolisis dan membantu membentuk apa itu kenal menjadi misel. Misel ini pada dasarnya adalah sebuah bola yang terdiri dari hasil pemecahan lemak. Bahan penyusun misel lemak terdiri dari garam empedu, asam lemak, monosakarida, kolesterol dari semua dihidrat dan fosfolipid. Sekarang bentuk ini menghidrolisis tertiga proksimal jejunum dan pada dasarnya merupakan bagian tengah usus halus. Garam empedu sendiri berada di lumen usus karena tidak mendapat diserap kembali ke mereka benar-benar mencapai ileum terminal, di mana mereka secara aktif diserap kembali melalui sirkulasi portal di dalam hasil sebagai sirkulasi enteropik entropik sebagai di usus dan hati seperti di hati sehingga garam-garam empedu yang diserap kembali di sini dan berada di hati, kemudian pada dasarnya didaur ulang dan disekresi kembali ke dalam empedu untuk digunakan kembali. Asam lemak dan monosakarida yang diserap di jejunum akan dikemas dalam sel untuk membentuk kilomikron yang matang sepenuhnya dan diangkut ke limfatikus dan limfatikus kemudian akan masuk ke jurnal sirkulasi umum untuk diangkut seluruh tubuh kita. Sekarang vitamin ADEK kecanduan bergantung pada lemak. Vitamin D dan penyusun kalsium. Vitamin D untuk menyusun kalsium dengan baik. Jadi untuk memulai vitamin D biasanya diserap dari makanan atau diproduksi di kulit dalam bentuk kalsineterol. Di dalam kulit dalam bentuk kalsiferol atau vitamin D3. Sekarang bentuk vitamin D ini bukanlah bentuk aktif kita perlukan untuk menyerap kalsium secara memadai. Penyusunan vitamin D pertama kali menyerap kolesterol perlu beberapa proses langkah-langkah yang diolah menjadi bentuk aktif yang dilakukan adalah kolesterol benar-benar berpindah ke hati dan disebut klasifikasi do kemudian akan berjalan ke ginjal untuk diolah menjadi klasitirol dan bentuk aktif sebenarnya kita minati. Bentuk yang membentuk penyerapan kalsium jadi ini membawa poin penting bahwa memproduksi kolesterol dalam jumlah cukup mereka sebenarnya membentuk hati yang sehat dan bersifat serta ginjal untuk kalsium. Kalsium sebenarnya membutuhkan kolesterol untuk penyerapan dan pemanfaatan yang memadai. Jadi mengapa bahwa tempat masuknya usus kecil sebelah kiri kita dapat melihat lumen usus dan menyerap atau menelan sejumlah berjalan seperti ini. Kalsium dibawa ke tempat intro melalui transfer kalsium. Ia mengikat protein di dalam siterol yang dikenal sebagai Child-Bright Indy. Ini memungkinkan kalsium diangkut melalui tempat masuknya ke sisi berlawanan dari tempat masuknya sehingga dapat dipompa keluar dari tempat masuknya ke dalam aliran dalam melalui pompa kalsium yang berkandungan di ATP. Mengapa kalsium dalam proses ini sangat penting? Karena tempat masuknya akan berikatan dengan protein yang dikenal sebagai reseptor vitamin D atau reseptor kolesterol. Sekarang reseptor ini sebenarnya adalah faktor transkripsi dan akan berikatan dengan suatu yaitu reseptor retinol X. Tapi tidak penting dengan skema ini, tapi berikatan dengan reseptor vitamin D. Kolesterol akan masuk ke dalam nukleus, di mana akan mengaktifkan program genetik. Jadi program genetik ini berjalan dengan baik ekspresi transporter kalsium sehingga mungkin terjadi antara lokasi untuk menyerap lebih lanjut kalsium. Hal ini untuk meningkatkan ekspresi ikatan Kal dan D sehingga akan meningkatkan jumlah Kelvin di dalam sitesol dan terakhir akan meningkatkan aktivitas pompa kalsium yang bergantungan pada ATP dan biarkan tempat masuknya pemompa banyak kalsium dalam aliran darah sehingga semua proses ini meningkatkan sarapan kalsium. Tempat masuknya memegang lebih banyak kalsium diambil ke dan diserap oleh darah. Asupan vitamin yang
sarankan dari makanan dalam kalsium, vitamin D pada kehidupan usia 0 hingga 12 bulan adalah 402 unit per hari dan usia 1 hingga 7 bulan disarankan agar seorang mengonsumsi 600 unit internasional IU per hari dan lebih dari 800 IU. Untuk kalsium pada bayi usia 0 hingga 6 bulan adalah 200 mg per hari dari 7 hingga 12 bulan usia 260 mg per hari dari usia 1 hingga 3 tahun 700 mg per hari usia 4 hingga 8 tahun 1000 mg per hari. Vitamin B12, digesti, dan absorpsi. Penyerapan vitamin B12 yang kita akan mulai dengan menggambarkan di sini lambung dan usus kecil di sini adalah duodenum dan di usus kecil dari Anda bawah lambung kemudian kerongkongan dan inilah pankreas. Usus kecil dibagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, ileum. Ileum terhubung ke dalam usus besar. Penyerapan vitamin B12 dimulai dari sel penting kelenjar ludah di sini dan di dalam lambung adalah dua jenis sel penting yang kita bicarakan adalah sel utama yang memproduksi pepsinogen dan sel arterial. Anda mengeluarkan asam klorida di mana mendapatkan vitamin B12 patrial, Anda mengeluarkan asam klorida mendapatkan vitamin B12, baik mendapatkannya dari berbagai makanan seperti telur ikan bandeng, daging merah mengandung vitamin B12 dikenal sebagai belamin sehingga daging merah disebut dimakan ke bawah lambung sudah dicerna sebagian melalui mulut, air liur, kelenjar mengeluarkan zat penting untuk penyerapan vitamin B12 yang disebut haptochorin yang dikenal sebagai pengikat untuk membuat sekitar sebagai translomin ini berjalan ke dalam perut. Sel kepala mengeluarkan pepsiden yang diubah menjadi pepsin dan dikenal adanya asam klorida. Karbohidrat. Pati terdiri dari dua bentuk glukosa polimer. Ini adalah amilase linear dan amilase peptin bercabang. Ambulans rantai glukosa linear yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik A12-4 amilioptik adalah rantai glukosa linear dengan titik-titik cabai yang membentuk gambar seperti pohon dalam amilopeptin molekul glukosa jika terhubung dalam ponsel A12 seperti ikatan asam, titik-titik cabang dihubungkan oleh ikatan A1 menjadi 6 glikosidonik. Jadi sekarang mari kita lihat apa yang terjadi yang pati dicerna. Proses penyerapan karbohidrat. Yang dicerna pertama adalah di mulut akan terjadi pemecahan pati baik secara fisik maupun kimiawi. Secara fisik oleh rahang gigi dan lidah, secara kimia oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah sebenarnya melakukan air liur, tapi jenis enzim ini disebut alfa amilasa ludah. Apa ya pada jenis ini? Amilasa adalah memutus ikatan ini, ikatan glikogenik A124. Jadi setelah amilasa menghidrolisis, ikatan glisodinik A124, hidrolisis ini berarti penguraian. Keluarga hanya akan memecah sebagian besar pati. Kemudian dari mulut, pati akan berjalan menuju lambung di sini. Pati yang terhidrolisis sebagai oksilasi dan polisakarida pendek satu kali. Pati hanya terhidrolisis sebagian karena begitu pati turun ke Olchabus ini di dalam lambung amilasa menjadi tidak aktif. Sekian presentasi PJBL saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan ini, saya minta maaf. Terima kasih.